Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, mari kita luangkan waktu sejenak untuk belajar membahas soal-soal yang ada di buku SPM Plus Sumatif 2024. Anak-anak, kalau di video sebelumnya kita telah belajar paket soal 1 bahasa Indonesia. Kali ini kita akan lanjut ke paket soal 1 IPAS khusus atau fokus materi IPA ya. IPAS fokus materinya IPA ya. Jadi anak-anak ya, jadi IPAS itu ada dua, ada ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi kali ini kita di buku ini kita akan belajar IPAS yang fokus materinya pada materi-materi IPA. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Ini ya di paket soal 1 IPAS. IPA ini di halaman 151 ya, di 151. Nomor 1. Perhatikan kedua gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar anak-anak. Gambar nomor pertama dan gambar nomor 2. Kita lihat soalnya. Persamaan daur hidup kedua hewan pada gambar adalah, oke anak-anak ya, ini adalah jawabannya yang B. Nah, kenapa yang B? Yang B itu adalah mengalami metamorfosis sempurna. Jadi anak-anak, daur hidup hewan nomor 1 ini adalah nyamuk anak-anak. Ya, daur hidup hewan pertama adalah nyamuk, sedangkan daur hidup hewan kedua ini adalah kupu-kupu. Jadi anak-anak, nyamuk dan kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari telur hingga ke bentuk dewasa dia tidak sama. Jadi selalu ada perubahan bentuk dan mengalami masa atau fase pupa, gitu ya. Sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak ya. Soalnya, berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, burung elang berperan sebagai, ada pilihan jawabannya produsen, konsumen tingkat 1, dekomposer, dan konsumen puncak. Oke, kita baca lagi soalnya. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, burung elang berperan sebagai, kita lihat di sini. Oke, dari sini pun kita sudah bisa lihat ya, burung elang itu berada di paling atas. Otomatis jawabannya adalah konsumen puncak. Oke. Jadi jawabannya adalah konsumen puncak. Penjelasannya yaitu anak-anak, pada jaring-jaring makanan ini anak-anak, burung elang berperan sebagai konsumen puncak. Ya ini ya sudah dapat dilihat karena ada di atas sendiri. Konsumen puncak adalah, ingat-ingat ya anak-anak ya, konsumen puncak adalah makhluk hidup yang berada pada puncak piramida makanan yang sudah tidak ada pemangsanya lagi. Nah ini ya, ini tidak ada pemangsanya lagi. Siapa yang akan memangsa burung elang? Burung elang akan dimangsa ketika dia mati. Nah, ketika dia mati, dia akan dimangsa oleh pengurai, hewan-hewan pengurai gitu ya. Jadi ketika dia sudah di atas seperti ini, tidak ada panah lagi, berarti dia berada pada konsumen puncak. Dia menunggu mati dulu, baru nanti dimangsa oleh hewan-hewan pengurai. Seperti itu ya. Kita lanjut di soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Nama hewan, hiu macan, paus orca, ikan pari, cacing tanah, dan ular buah. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ditunjukkan dengan nomor ya. Anak-anak, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang dengan cara bertelur dan beranak ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah 1, bentar, hiu macan, ikan pari, dan ular buah. Oke, 1, 3, dan 5. Jadi di sini anak-anak, perkembangbiakan hewan itu ada 3, ada ovipar, ada vivipar, dan ada ovovivipar. Ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan vivipar hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Sedangkan ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kita lanjut di soal nomor 4. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang dialami tumbuhan pada gambar secara berurutan adalah, oke anak-anak, kita perlu tahu dulu gambar yang pertama, gambar yang ini anak-anak, gambar yang ini adalah stroberi ya, gambar yang ini adalah stroberi, gambar yang ini adalah bawang merah, terus gambar yang ini adalah tumbuhan paku. Oke ya, oke, pilihan jawabannya adalah oke ya. Jadi ini anak, ini gambar stroberi, ini adalah gambar bawang merah, dan ini adalah gambar tumbuhan paku. Stroberi ini anak-anak berkembang biak dengan cara vegetatif alami ya, dengan cara geragi
ya atau stolon. Sedangkan bawang merah berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Dan tumbuhan paku berkembang biak dengan menggunakan spora. Oke, jadi ini tadi geragi atau stolon, ini umbi lapis, dan ini dengan spora. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang mana? Oh, ini. Berarti yang B anak-anak ya, geragi, umbi lapis, dan spora. Kita pilih dulu yang B. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Soal nomor 5, beruang melakukan hibernasi saat musim dingin. Hibernasi dilakukan untuk menghemat energi saat kondisi lingkungan sangat dingin. Selain itu, ada juga hewan yang melakukan adaptasi yang serupa saat musim panas yang disebut estivasi. Estivasi biasanya dilakukan oleh kelelawar untuk menghindari kondisi lingkungan yang sangat panas serta untuk mencegah kekurangan air. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh beruang dan kelelawar tersebut termasuk jenis adaptasi. Nah, ini sebenarnya gampang anak. Ini kata kuncinya adalah ini. Beruang melakukan hibernasi saat musim dingin. Nah, ini untuk menghemat energi saat kondisi lingkungan sangat dingin. Ini anak-anak. Ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah estivasi. Nah, ini untuk mencegah kekurangan air. Nah, kata kuncinya itu anak-anak. Oke, kira-kira apa jawabannya? Fisiologi, anatomi, morfologi, apa tingkah laku? Yang jawaban yang tepat adalah ini anak-anak. Tingkah laku ya. Hibernasi dan estivasi itu anak-anak merupakan contoh adaptasi tingkah laku yang dilakukan beberapa jenis hewan untuk menghemat energi pada kondisi lingkungan yang ekstrim ya, pada kondisi lingkungan ekstrim. Jadi mereka beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Pada lingkungan ekstrim mereka beradaptasi gitu ya, untuk mempertahankan yang fungsinya untuk mempertahankan hidup mereka gitu ya. Baik anak-anak, sekian dulu ya pembahasan soal kita nomor 6 sampai 10. Kita lanjut esok hari. Terima kasih anak-anak. Semangat terus belajarnya dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.